mereka didesain itu memang lebih rendah. Jadi ibaratnya mesti agak nunduk. Nah, tujuannya untuk apa kok sampai kepala dia nunduk kayak gini? Yang pertama, kemungkinan dia untuk pi atau pu jauh lebih kecil. Halo, apa kabar dog lover? Balik lagi di channel kesayangan kita semua, di mana tempatnya para dog lover buat duduk nongkrong sambil ngobrolin anjing. Nah, sekarang gua udah sama Mas Lucky. Video sebelumnya gua sempat bahas masalah kecepatan makan anjing gua. Tapi waktu gua bawa anjing gua, Mas Lucky sempat ngomong tuh. Loh, Hah? serius ini channelnya apa ini kotaknya sih ini? Oh enggak, kalau di rumah kan enggak segini. Ini kan buat travel. Tapi apa nggak kesempitan, ini sempit banget loh. Nah, ini Mas Lucky sempat komplain dengan, ya kita tahu lah semua Mas Lucky ini penyayang binatang juga ya kan. Jadi dia ngelihat kok kondisinya sempit sekali gitu. Jadi ini kennel box ini tujuannya buat apa? Kenapa kok sempit kayak gini? Yang pertama gini, kita bisa shoot dalamnya. Nah, ini sebenarnya tujuannya yang pertama adalah kennel box ini buat travel. Ya, kita hampir nggak pernah saya ngelihat orang travel kecuali saya, ya. Saya pakai kayak gini. Kenapa? Kalau anggap aja dia nggak akan pi, nggak akan pu misalnya. Tapi ada kemungkinan waktu dimasukin kendaraan dia muntah, ya kan, berantakan kemana-mana. Iya. Nah, sedangkan kalau kennel box dia bentuknya pasti ini naik. Jadi waktu dia muntah tetap ada di dalam. Nggak keluar ya? Iya, nah jadi safe dengan barang-barang yang lain, itu yang pertama. Yang kedua, mereka didesain itu memang lebih rendah. Jadi ibaratnya mesti agak nunduk. Kalau dibilang pegel nggak? Pegel. Kalau lu 7x24 jam pakai kayak gini, ya kasihan anjingnya ya. Tapi kalau untuk travel aja it's okay. Nah, tujuannya untuk apa kok sampai kepala dia nunduk kayak gini? Yang pertama, kemungkinan dia untuk pi atau pu jauh lebih kecil. Kalau apa? Kalau nunduk? Iya. Oh begitu? Ya, dia kan nggak bisa jongkok. Iya. Posisi dia lebih banyak down. Iya, Ya kan? benar. Ya, ini posisinya lagi down tuh ya. Sebenarnya ini kennel cukup nggak sih buat dia, atau cukup gede nggak sih buat dia? Yang jadi permasalahan gua selama ini, kalau gua bilang ini cukup buat dia, nggak berlebihan ya. Artinya dia masih bisa muter. Itu berarti masih cukup. Masih cukup. Tapi kalau dia udah nggak bisa muter, cuman masuk terus mundur lagi, itu kecil. Oh iya. Ya. Jadi kennel box memang didesain kayak gini, dia terus agak nunduk. Lalu kita lihat coba ya, kalau gua keluarin, Ninja masuk, dia bisa puter tuh ya. Jadi ini gue bilang cukup. Iya. Ya gitu. Lalu untuk kennel box sendiri, gue harus baca datanya. Di sini ada datanya. Thor sama bear tingginya berapa ya? Tingginya kalau posisi kaki 4 udah sekitar 80 lebih. Sampai sini ya. Bukan hitung sampai kepala kan? Iya. Ya. Nah, coba kita lihat nih ya. P6 buat Giant, ini beda-beda merek ya. Buat P6 tingginya kan panjang kali lebar kali tinggi, 89. Berarti masih bisa ya. Nah, terus kalau ini 123 kali 82 kali 90, berarti masih cukup juga. Kalau dibilang soalnya pasti nggak ukurannya, enggak, setiap merek itu kurang lebihnya ada bedanya gitu, tapi ya kurang lebih tapi masih cukup ya. Nah, ini yang pertama kennel box. Jadi kalau dibilang senator jadi pakai apa, atau bear pakai apa? Pakai P6. Kemarin saya sempat bawa mereka kan, nggak saya taruhin kennel, masukin belakang. Memang masalahnya adalah sempet dia kencing. Entah kenapa, karena lama ya, tiba-tiba dia kencing gitu, sedikit gitu. Tapi kan walaupun sedikit kan tetap bau. Iya. Terus yang kedua, dia tuh gigit-gigit Iya, pasti. belakang, gigit-gigit jok depan, terus sampai rusak dan penyok. Tapi saya sempat mau naruh kayak gini, dan saya pikir kayak sempit nggak sih ya, saya khawatir kesempitan. Untuk jarak berapa jauh? Ini saya waktu saya ambil Ninja, jadi Ninja ini ceritanya saya ngambil dari luar kan. Saya nggak tahu mereka sempat transit berapa kali, tapi dari Amerika. Itu masuk kennel box ini. Ya pasti udah di atas 10 jam gitu. Iya kan? Nah, itu aja it's okay gitu, sampai sekarang pun ya fine-fine aja. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, si kennel box ini memang didesain untuk travel. Kita masukin di kargo. Tapi kalau misalnya, oh enggak, anjingnya bisa naik ke cabin, misalnya kita naik pesawat ya, bawa hand carry. Jangan bawa ini. Kalau hand carry, pala dia bisa nongol. Iya kan? Beda lagi gitu. Jadi ada fungsinya beda-beda. Tapi kalau hand carry kita taruh misalnya ditaruh di bagasi, di kargo. Sekali ada barang jatuh, selesai juga anjingnya. Tapi kalau ini kan enggak. Ini didudukin pun kuat. Ya kan? Nah, jadi kalau didudukin kuat. Nah, tapi kalau kayak hand carry kan
kita nggak bisa dudukin. Lalu kalau kandang ini kalau dibilang seandainya sama ini bedanya apa? Salah satunya kalau dia muntah, pipu ya, otomatis dia keluar bawahnya. Makanya biasa bawahnya ada palet lagi. Nah, itu untuk mencegah itu. Tapi ya sebenarnya ini kan tidak rekomen untuk seperti itu. Saya rasa kalau ini tuh lebih ke arah misalnya kita tuh lagi ada pameran, Kita bawa ini. bawa ini. Jadi memang ringan di bawah-bawahnya. Iya. Terus juga kalau di sini kan posisinya dia nggak Iya, bisa dilihat orang. kalau ini kan lebih Bisa dilihat. nah gitu. Itu betul. Tapi tahu. Dapat ilham barusan. Nah, lalu ada pagar. Nah, pagar ini sebenarnya ada 3 tipe. Tipe pertama pagar yang dibikin jadi kayak misalnya Huruf atau apa kayak. jadi kotak lah misalnya kan. Nah, itu ada tujuannya. Tujuannya buat apa? Biasa anjing baru mandiin, kalau ketemu rumput diguling-guling kan. Nah, kenapa nggak ditaruh di situ dulu, taruh di keramik yang dia guling-guling juga nggak akan kotor. Nah, sebenarnya tujuannya seperti itu. Atau misalnya saya ada acara nih, tapi saya nggak biasa ninggalin anjing saya. Udah deh bawa, tapi teman saya banyak yang Nggak mau anti kena anjing misalnya. Ya udah pakai itu, anjing tetap bisa lihat kita. Nah, itu fungsinya. Lalu ini pagar yang pertama. Pagar yang kedua itu pagar pembatas kayak anak bayi. Yang satu pagarnya yang untuk anjing kecil, dalam arti apa? Dia nggak usah ditempelin ke tembok, nggak butuh tembok karena kakinya udah ada senderan. Jadi kita berdiriin aja, anjing kecil dorong nggak akan jatuh. Tapi kalau buat anjing gede mau nggak mau kita mesti sekrup di pinggir supaya dia dorong nggak akan jatuh. Nah, jadi itu sebenarnya semuanya ada fungsi. Fungsinya apa? Salah satunya kalau pagar penghalang itu, misalnya anjingnya nggak boleh ke dapur. Ya, kita di rumah nggak ada orang nih, tapi tetap nggak boleh ke dapur, ya udah pakai itu. Kalau misalnya nggak mau pakai itu juga, ya dilatih. Sebenarnya pagar itu, pagar, kandang, kennel box, semuanya punya fungsi masing-masing gitu. Dan terserah kamu maunya bagaimana. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih prefer tetap anjing taruh dalam kandang. Cuman karena saya travel pakai ini, mungkin Mas Lucky jadi nggak kepikiran. Iya. Ya, tapi keren kok apa yang ditanya Mas Lucky. Nah, kira-kira ini aja edukasi dari gua tentang kennel box supaya lu orang ngerti kennel box, kandang dan lain. Kalau misalnya lu orang mau nanya-nanya, ya lu orang silakan isi komennya. Kalau lu menurut lu ini bagus, ya di like, di share. Jangan lupa subscribe-nya. Terus kalau lu orang mau nonton channelnya Mas Lucky, nunjukin kalau dia sayang sama binatang, lu bisa nonton juga channelnya apa? Lucky Hakim Channel. Nah, Lucky Hakim Channel, lu orang nonton aja di situ, itu banyak banget kayak gitu. Entah itu edukasi, entah itu hobi ya. Oke, gua Erwin, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.